Minggu yang lalu saya mengalami serangan jantung yang tidak ada tanda-tandanya, dan pada waktu itu saya ingat sekali waktu saya sedang mempersiapkan ibadah penghiburan untuk saudara kita Suhendi, almarhum mamanya meninggal. Ya, saya baru habis itu baru makan gado-gado, tiba-tiba saya merasa napas saya sesak, dan kemudian saya pikir, wah ini kok kenapa napas saya sesak? Ya udah mulai sakit itu ya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa saya akan memimpin ibadah secara online di rumah sakit di rumah duka ya, tempatnya almarhum mamanya Suhendi. Nah, saya berangkat ke sana dengan keringat dingin ya. Kemudian hari Rabu ya, itu udah mulai ada tanda-tandanya ya. Saya merasa nggak enak di bagian dada saya. Nah, hari Rabu itu di Rawamangun saya udah merasakan itu. Waktu itu saya juga diminta oleh Bro Coki untuk jadi MC ya. Nah, saya bilang, Bro Coki tolong doain saya, kok tiba-tiba dada saya ini sakit. Kayak begitu ya. Nah, kemudian besoknya saya pergi lagi ke dokter ya. Dokter mengatakan bahwa ini hanya asam lambung ya. Dia bilang dikasih obat asam lambung ya untuk menurunkan gasnya. Kak cerita ya, masih sakit juga ya. Kemudian besoknya saya pergi lagi ke rumah sakit Columbia ya sama anak saya, dan di rumah sakit Columbia dikatakan bahwa saya juga asam lambung ya, jantung Bapak bagus. Nah, pada waktu itu ya Jumat itu jam 10 malam ya, setelah menara doa saya tidur, tiba-tiba dada saya ini saya bangun, saya sesak napas, nggak bisa bernapas ya, dan saya muntah ya. Saya panggil anak saya bilang tolong papi dibawa ke rumah sakit Columbia ya. Waktu saya dibawa ke rumah sakit Columbia itulah ternyata diagnosa dokter jaga hari itu, dia bilang ini harus cepat ditangani karena ini penyumbatan sudah 100%. Saya udah nggak bisa bernapas ya, dan pada waktu dibawa ke rumah sakit, dibilang ini harus cepat, tindakan harus diambil. Begitu ke rumah sakit Jantung Harapan Kita, saya ke sana langsung ditangani. Kemudian saya bersyukur karena itu merupakan suatu mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya dengar dari teman-teman, dari teman-teman saya dokter, kemudian dari dokter Haryadi, itu biasanya hari Sabtu tidak pernah ada yang diadakan tindakan dalam jantung ya, karena para dokter ahlinya tidak ada, dan saya biasanya ditunda ke hari Senin ya. Nah, kalau sampai ditunda hari itu ya, itu ya saya nggak tahu, mungkin bisa lewat ya. Tapi dalam situasi di mana saya tidak bisa bernapas ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang waktunya sudah tiba, aku siap. Berarti tugas saya sudah selesai. Jadi tidak ada ketakutan, saya tidak takut mati ya. Karena saya tahu bahwa saya pasti masuk surga ya. Nah, begitu begitu masuk di ruangan operasi, disitulah dokter juga ditangani oleh seorang dokter Kristen ya, dan puji Tuhan ya, pada waktu saya di ruangan operasi itu, si dokter juga heran, bingung ya, pada waktu dimasukin kateterisasi kan, kemudian balon ya, itu ternyata penyumbatan saya itu masih lunak, begitu ditiup semua rontok ya. Dia bilang, wah ini luar biasa, jarang sekali pasien yang ditangani gitu. Biasanya tuh biasanya penanganan di tindakan jantung itu bisa makan waktu 4 sampai 6 jam bahkan lebih, dan itu belum tentu berhasil ya. Dan saya merasakan bahwa itu tangan Tuhan yang luar biasa ya. Nah, cuman ya begitu selesai di operasi ya, saya waktu di operasi itu sakit sekali, seperti waduh, itu udah dada saya tuh udah seperti apa nggak tahu. Jadi dokter sampai sempat menanyakan, itu Pak, Bapak merasakan itu kalau skala 1 sampai 10 itu berapa? Saya bilang 10 ya. Karena saya tidak tahan lagi, sakitnya luar biasa. Dia bilang, ya Pak, sebentar lah. Jadi dia bangkitkan semangat saya. Nah, singkat cerita ya, setelah operasi berhasil,
saya harus dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena standar dari sana bahwa semua pasien itu harus masuk ruang isolasi. Ternyata saya di ruang isolasi itu ada 8 orang, itu udah saya lihat kanan kiri udah muntah darah, udah ada yang wah napasnya udah, jadi di dalam itu semua pakai pakaian astronot ya, apa di mana dokter, mana perawat, mana cleaning service. Nah, disitulah secara manusia justru saya takut di situ ya, karena saya khawatir kan saya kena COVID ya, dan ternyata memang dalam situ rata-rata positif COVID. Nah, saya mulai berkata, saya ucapkan Mazmur 91, saya katakan bahwa ya Tuhan adalah perlindunganku, walaupun 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 aku tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, justru pada saat itu saya ingat setengah satu menjelang subuh ya, saya dengar ada suara Tuhan. Yang berkata, anakku, jangan takut, aku yang menyembuhkanmu. Dan pada waktu saya benar-benar karena waktu itu saya benar-benar kesendirian itu ya, saya tidak ada HP, tidak ada WA yang saya bisa hubungi. Saya dengar suara Tuhan Yesus itu ada di samping saya, dengan lembut dia mengusap saya, dia bilang, anakku jangan khawatir, aku. Dan pada waktu saya dalam keadaan begitu, tiba-tiba Tuhan, saya mulai memuji Tuhan. Ya, saya nyanyi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penyembuhku, Engkaulah penyembuhku Tuhan. Dan waktu puji Tuhan, ya, lagu itu yang saya akan dengarkan dulu sebelum saya lanjutkan kesaksian ya. Sampai lagu itu kemudian jadi, saya serahkan kepada, saya mau coba nyanyi, nggak bisa nyanyi saya sampai saat ini, ya. Saya kalau disuruh nyanyi langsung, saya nggak bisa nyanyi, ya, karena begitu pada mulai masuk bait pertama, ya, air mata saya sudah keluar karena saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Dan saya bilang, Pak Kasdim, tolong nyanyikan lagu ini karena sampai saat ini saya tidak sanggup, ya, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, sebelum saya lanjutkan, ya, kita dengarkan pujian ini yang memberikan saya kekuatan. Dan
saudara, saya tambahkan sedikit ya. Jadi tadi pagi jam 10 pagi, waktu saya ikut ibadah online, Pak Insinyur Niko, Nyotor Harjo, ya. Pada waktu itu ada pujian The Blood of Jesus, ya. Saya merasakan pada waktu saya nyanyikan The Blood of Jesus, ya. Oh, the blood of Jesus. Pada waktu itu ya, saya merasakan dada saya ini panas ya. Tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ya. Tadinya masih ada agak nyeri-nyeri ya. Tapi begitu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ya, di waktu saya mengikuti ibadah itu, darah itu seperti ada tangan yang panas itu menjamah jantung saya, dan itu saya percaya itu darah Yesus yang sudah menyembuhkan saya dan dia menyempurnakan saya, dan saya yakin dan percaya ya, hari ini saya betul-betul sudah merasa fix, sudah merasa Haleluya. dan saya merasa ini Tuhan, bukan merasa, saya yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan saya jantung baru ya, jantung yang Amin. karena waktu pujian saya mulai menaikkan the blood of Jesus ya, itu seperti ada panas itu masuk ke dalam dada saya, dan saya hari ini ya, saya bersuka cita. Saya tadinya waktu saya kan di kamar lantai 2 ya, saya masih naik tangga itu masih agak tersengal-sengal, tapi puji Tuhan, saya tadi naik tangga udah bisa berlari-lari sedikit ya. Ini luar biasa. Haleluya. Jadi saya mendapatkan hadiah yang luar biasa pada hari ulang tahun saya. Tuhan Yesus Amin.